Kita lanjutkan di sesi ketiga, pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas mengenai langkah dan prosedur analisis regresi linear sederhana. Tahapan-tahapan analisisnya harus seperti apa? Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai asumsi ada normalitas, ada non-autokorelasi, ada homoskedastisitas, dan kalau analisisnya berganda harus ada uji asumsi non-multikolinearitas. Nah, ingat lagi bahwa di dalam regresi linear sederhana itu ada model regresinya, ada model regresi populasi, ada model regresi sampel, dan ada model regresi dugaan. Nah, yang akan kita lakukan adalah menghitung nilai atau menyusun atau membangun model regresi taksirannya, yang nanti bisa kita gunakan untuk model regresi populasi sebagai taksiran dari model regresi populasinya. Nah, tahapan di dalam analisis regresi itu ada yang pertama telaah dulu hubungan linearnya. Tadi kan judulnya analisis regresi linear. Jadi kalau hubungannya tidak linear ya tidak bisa menggunakan analisis regresi. Kemudian yang kedua uji asumsi klasik. Tadi ada asumsi normalitas, kemudian ada non-autokorelasi maksud saya, kemudian ada homoskedastisitas dan ada kalau berganda ya. Kalau berganda ada non-multikolinearitas. Nah, karena yang kita bahas di sini ada analisis regresi sederhana, artinya variabel X-nya hanya ada satu, artinya di asumsi klasiknya nanti hanya ada tiga. Normalitas, kemudian non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Kemudian ketika asumsi tadi sudah terpenuhi, nanti kita akan ada pengujian model secara overall persamaan tadi, ya topi sama dengan A ditambah BXI, itu diuji secara overall, secara simultannya, apakah modelnya bisa diterima atau tidak. Kemudian ketika modelnya sudah diterima, kita uji apakah betul variabel X mempengaruhi variabel Y, itu menggunakan uji model secara parsial. Nah, ketika sudah ada kesimpulan bahwa memang X mempengaruhi Y, baru kita tentukan berapa besar pengaruh X mempengaruhi Y-nya, yaitu melalui koefisien determinasi. Yang pertama, menelaah hubungan linear itu kita gunakan scatter plot. Scatter plot ya. Scatter plot antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, contoh di sini variabel Y-nya adalah penjualan produk, kemudian variabel X-nya adalah kualitas layanan. Jadi kalau dalam analisis regresi, datanya itu data berpasangan. Kualitas layanannya sekian, penjualan produknya sekian. Nah, itu data berpasangan. Sehingga dibuat scatter plotnya, dia membentuk seperti ini. Jadi trennya harus linear ke atas atau trennya harus linear ke bawah. Jadi tidak secara umumnya tidak bergelombang membentuk suatu musiman dan lain sebagainya. Jadi cara kita menelaah hubungan linearnya adalah menggunakan scatter plot seperti ini, kemudian lihat trennya apakah linear ke atas atau linear ke bawah dan tidak membuat sebuah gelombang atau musiman. Kalau membuat sebuah gelombang atau musiman, analisis regresi linear tidak bisa digunakan karena khusus untuk hubungan linear saja. Contohnya di sini, kualitas layanan, lihat ya. Secara umum dia trennya naik ke atas, walaupun kalau dihubungkan titik-titik seperti ini, dia akan membentuk suatu pola yang naik turun. Namun, secara umum lihat dia membentuk suatu tren linear ke atas. Paham ya? Artinya dia hubungannya linear. Jadi semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi pula penjualan produknya. Nah, itu yang dimaksud dengan tren linear ke atas. Kalau mungkin saja tren linearnya ke bawah, artinya semakin tinggi kualitas layanan, semakin rendah penjualan produknya. Jadi hubungannya harus linear dulu, baru setelah itu kita uji asumsi klasiknya. Tadi asumsi klasik kan ada 3 untuk analisis regresi sederhana. Yang pertama normalitas. Normalitas tadi itu adalah epsilonnya, kekeliruannya harus berdistribusi normal, rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya sigma. Nanti uji normalitasnya ada menggunakan metode grafik, kemudian aja uji hipotesis metode grafik kita gunakan Kiki plot, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Nah, kalau normalitas ini tidak dipenuhi, analisis regresi tidak dapat digunakan. Anda harus menggunakan analisis yang sesuai dengan distribusinya. Distribusinya apakah Poisson, apakah binomial, dan lain sebagainya. Nanti analisisnya juga analisis regresi binomial, regresi Poisson. Jadi bukan analisis regresi linear lagi, karena datanya tidak berdistribusi normal. Errornya ya.
Nah, ketika normalitas terpenuhi, kita lanjutkan uji asumsi klasik yang kedua, non-autokorelasi. Antar errornya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nanti ujinya juga ada dua metode grafik, kita gunakan scatter plot dari residual terhadap urutan waktunya, kemudian uji hipotesisnya menggunakan Darwin-Whitson atau von Neumann. Nah, ketika non-autokorelasi ini tidak dipenuhi, analisis regresi juga tidak bisa dilanjutkan, harus dihentikan karena nanti biasanya akan ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan kesimpulannya di uji hipotesisnya. Nah, ketika maksud saya, ketika asumsi ini tidak dipenuhi, analisisnya harus diganti, misalnya menggunakan analisis regresi time series, analisis regresi data direct waktu ya maksudnya, atau analisis yang lainnya, ada lagi. Nah, kemudian ketika non-autokorelasi ini sudah dipenuhi, kita lanjutkan ke uji asumsi homoskedastisitas. Homoskedastisitas itu tadi errornya memiliki simpangan baku yang sama. Caranya sama, ada dua metode grafik, ada uji hipotesis metode grafik, kita gunakan scatter plot, kemudian uji hipotesisnya kita gunakan korelasi Rank-Spearman. Nah, cara menguji hipotesis melalui perhitungan manualnya tidak akan saya jelaskan secara detail, tapi nanti akan saya jelaskan langsung menggunakan software karena waktunya tidak akan cukup. Karena uji asumsi itu harus melakukan penaksiran dulu melalui OLS tadi, menghitung persamanya dulu, kemudian kita hitung errornya berapa, nanti errornya diukur apakah dia distribusinya normal, apakah dia non-autokorelasi, apakah dia homoskedastisitas atau tidak. Oleh karena itu, nanti silahkan Anda baca di modulnya, modul mata kuliah dan modul praktikum untuk pengujian asumsi klasiknya, atau nanti juga Anda dapatkan video tutorialnya. Nah, ketika semua asumsi ini sudah terpenuhi, nanti langkah selanjutnya adalah kita menguji model secara overall. Jadi, uji model secara overall itu kita menguji persamaan ini. Y topi sama dengan A. Kita ganti warnanya. Y topi I sama dengan A ditambah B XI. Nah, persamaan ini akan kita uji secara overall, secara bersamaan atau secara simultan. Apakah persamaan ini memang bisa digunakan untuk memprediksi tadi? Ini untuk contoh yang tadi ya, variabel X-nya adalah kualitas layanan, kemudian variabel Y-nya adalah penjualan produk. Apakah bisa digunakan untuk memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya? Nah, hipotesisnya seperti ini. B sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel X terhadap penjualan atau tadi ini contoh yang tadi ya, variabel Y. Kenapa B? Karena kalau B-nya 0, berapapun nilai kualitas layanan, nilainya akan selalu konstan, yaitu A. Paham ya? Kemudian H1, B itu tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh dari variabel X. B ini akan mempengaruhi, kalau nilainya bukan 0 ya dia akan bisa meningkatkan atau menurunkan penjualan produk. Kemudian taraf signifikansi tentukan alfanya berapa, 5%, 1%, 10%, dan lain sebagainya, itu terserah Anda. Nah, untuk menguji hipotesis tadi, nanti kita gunakan tabel distribusi F atau statistik ujinya juga statistik uji F. Kita nanti hitung kuadrat tengah regresinya berapa, kuadrat tengah galatnya berapa, kemudian kriteria ujinya seperti ini. Jadi tolakan 0 jika nilai F hitung di sini lebih besar dari F tabel. F tabelnya ada di modul mata kuliah. Alpha ini taraf signifikansinya, V1 itu adalah degrees of freedom 1, kemudian V2 adalah degrees of freedom 2. Nanti saya jelaskan di contoh perhitungan secara manualnya. Jadi, degrees of freedom 1 itu adalah banyaknya variabel independen, karena sederhana di sini selalu 1. X-nya hanya ada 1. Kemudian kalau V2 itu adalah ukuran sampel dikurangi dengan banyaknya variabel X dikurangi 1. Jadi, kalau ukuran sampelnya misalnya 100, kemudian variabel X-nya hanya 1, dikurangi 1 ya ada 98. Kemudian ketika model tadi sudah diterima, kita harus menguji apakah variabel X ini betul atau tidak mempengaruhi variabel Y. Jadi ketika persamaan ini sudah bisa diterima untuk memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanan, lalu kita harus konfirmasi bahwa betul atau tidak
kualitas layanan itu mempengaruhi Y. Nah, itu menggunakan uji model secara parsial. Sama seperti tadi, nilai yang diujinya adalah nilai B-nya. B ini 0 atau tidak sama dengan 0, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Paham ya? Nah, nanti bedanya di sini, statistik uji secara parsial itu kita gunakan statistik T. Masih ingat ya statistik T? Kemudian nanti akan dihitung dulu standar deviasinya, standar errornya. Standar errornya maksud saya bukan standar deviasi, standar error dari B-nya, penaksir B-nya, yaitu kuadrat tangga galat dibagi dengan simpangan baku untuk XX-nya. Nanti B1 dibagi SB1, kemudian kriteria ujinya sama seperti yang sudah saya jelaskan, karena dia dua pihak, T setengah di sini. Nah, setelah misalnya hasil uji parsialnya memang betul signifikan, baru kita hitung nilai koefisien determinasinya, besar pengaruhnya. Koefisien determinasi ini menunjukkan presentasi fluktuasi atau variasi pada suatu variabel Y dapat dijelaskan atau disebabkan oleh variabel lain yaitu X. Jadi, kemudian koefisien determinasi ini merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Bisa dihitung dari koefisien korelasi yang dikuadratkan. Nah, ini cara perhitungan koefisien determinasinya R kuadrat itu sama dengan Y topi dikurangi Y bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari Y dikurangi Y bar dikuadratkan, atau disebut sebagai jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Nanti cara menghitung jumlah kuadrat regresi, kuadrat tangga galat, dan lain sebagainya saya jelaskan di video berikutnya. Nah, hubungan antara koefisien determinasi dengan standar error of estimate, standar error dari taksiran nilai B dan A-nya yang tadi. Nah, R kuadrat itu adalah 1 dikurangi dengan jumlah kuadrat residu dibagi dengan jumlah kuadrat total, atau standar error itu adalah akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat residu dibagi dengan N per 2. Nah, itu adalah langkah-langkah prosedur dalam menguji atau dalam analisis regresi linear sederhana. Untuk bagaimana cara menghitungnya, kita bahas di video berikutnya.